memegang telinga kiri menggunakan tangan kanan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Enrico Pramano Kanewan dengan NIM 18180111020 angkatan 2018 kelas A2. Hari ini akan melakukan pemeriksaan bidang neuropsikiatri yakni pemeriksaan afasia. Afasia adalah gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang mengandung bahasa, biasanya di hemisfer cerebri kiri otak, yaitu otak yang lebih dominan. Afasia dapat menyebabkan kesulitan dalam berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis, tetapi tidak mempengaruhi kecerdasan. Berikut merupakan demonstrasi dari pemeriksaan afasia. Selamat sore Bu, selamat sore Pak, silakan duduk. Selamat sore Bu, selamat sore Pak. Kenalkan saya Dr. Enrico yang bertugas klinik ini. Sebelumnya yang akan saya periksa siapa nggih? Ini anak saya. Anaknya nggih. Sebelumnya adiknya atas nama siapa? Khofa, Oh, nggih. Nggih, Pak usia berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Nggih, pekerjaan sebagai apa? Mahasiswa. Mahasiswa. Apakah sudah nikah? Belum. Belum. Baik. Pendidikan terakhir SMA berarti Bu ya? Mahasiswa. Ya, Ya. mahasiswa. Dan akhirnya SMA berarti masih S1, masih S1 ya? Belum S1. Baik, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Ini anaknya sulit diajak berkomunikasi. Sulit dikomunikasi. Baik, itu sejak kapan Bu? Sudah seminggu. 1 minggu. Gitu. Apakah memberat? Iya. Memberat. Gitu. Apakah sampai mengganggu pekerjaan? Mengganggu. Mengganggu ya. Baik, Ibu, sebelumnya apakah pernah untuk anaknya pernah diajak ke dokter psikiater atau psikolog sebelumnya? Belum. Belum. Baik, apakah punya riwayat diabetes, hipertensi, stroke? Diabetes usia muda. Oh, diabetes ya. Baik, untuk keluarga apakah pernah datang ke dokter psikiater sebelumnya? Tidak. Tidak. Baik, apakah keluarga punya riwayat diabetes, hipertensi? Tidak. Tidak ada. Gitu. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ke anaknya, seperti pemeriksaan fungsi luhur, yaitu pemeriksaan afasia. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan berbicara adiknya, memahami pembicaraan, lalu melakukan pengulangan kata, lalu menamai benda, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. Nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan kepada anaknya dan beberapa perintah. Jadi anaknya wajib menjawab dan wajib mengikuti perintah. Apakah bersedia? Ya, silakan. Baik, adik Khofa, sekarang saya akan mulai saja. Sebelumnya mungkin bisa disebutkan nama hewan sebanyak-banyaknya dan waktu 1 menit. Akan saya hitung dengan timer. Dimulai dari sekarang. Kupu, obat, kedelai, sungai, apa, bobot, ban, kajengking, kupu-kupu. Baik, terima kasih adik. Sekarang saya akan lanjutkan terkait kemampuan adik dalam memahami bahasa lisan. Adik bisa disebutkan kira-kira siapa nama Presiden Republik Indonesia sekarang? Jordan. Baik adik, sekarang bisa diikuti perintah saya. Mohon memegang telinga kiri menggunakan tangan kanan. Baik adik,
sekarang saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu adik mohon diulang kata-kata saya. Baik, saya akan menjawabkan kata-kata terlebih dahulu. Apel, meja, koin. Oke. Bisa dek? Oke, mohon diulang kalimat saya. Nama saya Budi. Baik, sekarang adik mohon untuk menamai benda ini. Ini namanya apa? Namanya Ini namanya apa? pensil. Baik adik, mohon dibantu untuk dibaca tulisan ini. Baik, adik mohon dituliskan kalimat apapun. Baik adik, terima kasih. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai. Terima kasih atas kesediaannya untuk dilakukan pemeriksaan. Saya recap ulang Bu ya. Nokova usia 20 tahun, kerja sebagai mahasiswa, belum menikah, dan pendidikan terakhir SMA. Sekarang masih ikuti jenjang pendidikan S1. Keluhannya sulit diajak komunikasi selama 1 minggu lalu dan memberat sampai sekarang dan mengganggu aktivitas. Lalu memiliki riwayat diabetes mellitus, riwayat psikiatri di sangkal, dan riwayat keluarga tidak ada yang memiliki kelainan. Lalu berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, untuk kemampuan adik dalam menyebutkan nama hewan atau berbicara itu hanya bisa menyebutkan 4 nama hewan dan 4 sisanya salah, mengalami kelainan di kemampuan berbicara. Lalu dalam kemampuan dalam memahami bahasa lisan, untuk di kata-kata mudah itu salah, yaitu dalam menyebutkan nama presiden, namun di sulit saat saya minta untuk menyentuh telinga kiri menggunakan tangan kanan juga salah, dimana kebalik. Lalu dalam mengulangi pembicaraan juga terjadi permasalahan dari yang kata sampai kalimat. Lalu juga dalam menamai benda juga terjadi keterbalikan Ibu. Lalu dari kemampuan membaca juga bermasalah dan menulis bermasalah. Jadi saya duga adik Kova mengalami afasia Wernicke dengan penyebab yaitu suspek stroke non hemorrhagic Ibu ya, karena riwayat diabetes mellitusnya. Jadi akan saya sarankan untuk anak Ibu melakukan pemeriksaan CT scan untuk mengkonfirmasi apakah benar sedang mengalami stroke karena akibat diabetes mellitusnya. Akan saya rujuk ke CT scan dan juga akan saya rujuk ke dokter neurologi. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, sekarang saya akan membuat surat rujukannya dan Ibu mohon menandatanganinya. Dan nanti mohon datang 1 minggu setelah hari ini Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas kesediaannya dalam melalui seluruh pemeriksaan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Baik, demikian pemeriksaan afasia yang telah saya laksanakan. Sekarang, saya akan menjelaskan mengapa saya memilih diagnosis sebagai berikut. Pertama, saya memilih diagnosis yakni afasia Wernicke et causa suspek stroke non hemorrhagic. Alasan saya memilih diagnosis tersebut karena pasien berbicara dengan lancar dan tidak mengalami kesulitan dalam berbicara. Namun, dalam pemahaman terkait pembicaraan sangatlah buruk. Bahkan pasien sulit membaca dan menulis. Itu sangat sesuai dengan kriteria afasia Wernicke dan tidak sesuai dengan afasia Broca. Mengapa saya memilih et causa stroke non hemorrhagic? Itu disebabkan karena pasien memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 1 sehingga saya curiga telah terjadi komplikasi dari diabetes tersebut, sehingga saya sarankan untuk pemeriksaan CT scan dan menuju dokter spesialis neurologi. Karena stroke memang bisa menyebabkan gangguan afasia. Demikian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam harmoni.